Berita terbaru Timnas Indonesia, 1. Duel Jay Itzes versus Vlahovic di markas Juventus. Pemain Indonesia ukir rekor, cetak gol di Serie A 2. Eliano Reijers versus Willem. Pemain Timnas Liga Belanda. Masuk di menit 32 Liga Belanda 2024. 3. Bek Timnas Indonesia Kelvin Verdong bermain penuh, NEC Nijmegen selamat dari kekalahan laga home. Kalian pernah dengar nama Jay Itzes? Bek muda berbakat yang kini memperkuat Venezia ini lagi jadi sorotan di Serie A, tapi bayangkan kalau dia bermain untuk Milan, Juventus, atau Inter. Gimana ya perannya di klub sebesar itu? Yuk, kita ulik lebih dalam. Jay Itzes jadi starter reguler di Venezia dan langsung menarik perhatian dengan gaya mainnya yang tenang tapi efektif. Tingginya 191 cm, bikin dia jadi tembok kokoh di lini belakang. Tapi nggak cuma soal fisik, dia juga piawai membaca permainan dan mendistribusikan bola. Gaya main ini bikin kita bertanya-tanya, klub besar mana yang cocok buat dia? Luar biasa Jay Itzes. Bek andalan Timnas Indonesia itu menjadi bintang ketika timnya, Venezia, bentrok kontra Juventus, pada laga pekan ke-16 Serie A 2024-2025. Mentas di Allianz Stadium, Torino, Minggu dini hari WIB, 15 Desember 2024, Venezia hampir saja mempermalukan tuan rumah sebelum akhirnya laga berakhir imbang 2-2. Kendati sempat tertinggi 0-1 pada menit ke-19, tim tamu mampu berbalik unggul 2-1 via 2 gol balasan Mikael Ellertson pada menit ke-61 serta Jay Itzes menit ke-83. Akan tetapi, Jay Itzes dan kawan-kawan lengah di menit-menit akhir pertandingan. Hukuman penalti pada menit ke-95 dimaksimalkan dengan baik oleh striker Juventus, Dusan Vlahovic. Meski gagal meraup angka penuh, setidaknya hasil itu membuat semangat Venezia kian membuncah untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Hingga pekan ke-16, Iloni Alati masih terkapar di dasar klasemen dengan 10 poin saja. Jay Itzes dan kawan-kawan butuh banyak poin untuk menjauhi zona degradasi serta berjuang keras agar tetap eksis di kasta tertinggi Italia musim depan. Performa Jay Itzes yang terus melambung, baik bersama Venezia maupun bareng Timnas Indonesia, membuat tukang jagal berusia 24 tahun itu berpotensi masuk radar 3 raksasa Serie A, yakni AC Milan, Juventus, atau Inter Milan. Bursa transfer musim dingin yang jatuh pada Januari 2025 menjadi kesempatan bagi tim-tim Serie A guna menata ulang mesin perangnya. Pemain-pemain lama yang dianggap melempem dilepas, amunisi mumpuni masuk. Baik Milan, Inter, pun Juventus masih butuh darah segar sangar, termasuk di jantung pertahanan. Kehadiran bek-bek tangguh seperti Jay Itzes sangat menentukan hasil akhir persaingan perburuan gelar musim ini. Inter masih kepayahan di posisi ketiga dengan modal 31 poin, tertinggal 6 poin dari Atalanta selaku pemuncak. Juventus, terjebak di urutan ke-6 dengan 28 poin. Bagaimana dengan Milan? I Rossoneri belum juga bergeser dari posisi ke-7. Hingga pekan ke-14, armada Paulo Fonseca baru bisa mengepul 22 poin. Apabila Jay Itzes merapat ke Milan, Paulo Fonseca bisa menempatkannya di tengah pertahanan dalam skema kegemarannya, 4-2-3-1. Sejauh ini, posisi tersebut diisi oleh Matteo Gabbia dan Malik Thiaw. Dalam formasi 3-5-2, seperti yang diterapkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Paulo Fonseca bisa mengandalkan Jay Itzes sebagai pusat pertahanan. Paulo Fonseca tinggal memilih 2 kolega terbaik Jay Itzes, di kiri dan kanan pertahanan. Juventus juga butuh sosok karang-garang sekaliber Jay Itzes. Lini belakang kerap mendapat sorotan, menyusul hasil yang tak memuaskan yang diraih Nyonya Tua. Saat menjamu Venezia misalnya, 4 bek yang diturunkan Thiago Motta, yaitu Nicolo Savona, Federico Gatti, Pierre Kalulu, dan Danilo terlihat-kelihatan tak solid sehingga 2 gol dapat dengan mudahnya bersarang di gawang Michele Di Gregorio. Itulah mengapa, untuk menambah keangkeran di jantung pertahanan, ada baiknya Thiago Motta memasukkan Jay Itzes ke dalam keranjang belanjaannya pada jendela transfer Januari nanti. Inter juga sedang tak baik-baik saja. Sebagai satu di antara tim legendaris, Il Nerazzurri musti segera bangkit dari keterpurukan. Hal ini berarti, Simone Inzaghi harus mereformasi lini per lini, utamanya sektor pertahanan. Saatnya bagi Inter untuk mengangkut Jay Itzes ke Stadion Giuseppe Meazza.
Jay Itzes tidak hanya mumpuni di semua posisi di lini belakang, tetapi juga punya naluri menyerang dan mencetak gol yang mengagumkan. Jay Itzes akan menjadi alternatif tepat dalam formasi open play 3-5-2 yang kerap diterapkan Simone Inzaghi. Jay Itzes bisa dipasang di tengah menggantikan Stefan De Vrij atau di kiri menggantikan Alessandro Bastoni, juga sebagai alternatif di kanan menggantikan Jan Bisek. Nah, kita tunggu bersama, apakah tiga raksasa Italia berminat memasukkan nama Jay Itzes dalam daftar belanja mereka di jendela transfer Januari 2025. AC Milan lagi doyan banget cari pemain muda yang bisa berkembang bareng tim. Stefano Pioli butuh bek yang gak cuma kuat bertahan, tapi juga nyaman main bola pendek. Itzes punya kemampuan itu? Kalau dia ke Milan, mungkin dia bakal jadi opsi di posisi bek tengah menggantikan Kalulu atau Tomori di laga tertentu. Tapi pertanyaannya, apa dia siap mental untuk main di level sebesar itu? Juventus sedang mengalami transisi berat. Dengan beberapa pemain bertahan senior yang mulai kehilangan konsistensi, pemain muda seperti Itzes bisa jadi angin segar. Bayangkan dia dipasangkan sama Bremer, keseimbangan fisik dan teknik yang bikin lawan sulit menembus. Tapi, Juve nggak sembarangan pilih pemain. Apa Itzes punya cukup pengalaman untuk bersaing di Turin? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka analisis sepak bola seperti ini. Subscribe untuk konten-konten menarik seputar sepak bola dunia dan Indonesia. Eliano Rogers kembali mendapat kesempatan bermain saat timnya PEC Zwolle bentrok kontra Willem II dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025, Sabtu, 14 Desember 2025. Eliano Rogers masuk pada menit ke-32, menggantikan Olivier Aertsen yang cedera. Sayang, Eliano Rogers gagal membawa timnya memenangkan laga kandang yang mentas di Mack Park Stadion. Tim asuhan Johnny Jensen kalah 0-1 lewat gol cepat striker tim tamu, Ringo Meerveld, pada menit ke-11. Kekalahan ini membuat Zwolle melorot ke posisi ke-14 klasemen sementara dengan tabungan 16 poin. Meski kalah, tapi setidaknya laga versus Willem II membuat pemain timnas Indonesia kembali mendapat kesempatan bermain setelah absen dalam 4 laga. Sepanjang musim ini, penyerang sayap 24 tahun sudah hadir dalam 9 laga tapi tak pernah masuk starting 11 alias jadi starter. Pelatih Johnny Jensen sepertinya masih lebih memilih Olivier Aertsen atau pemain lainnya untuk mengisi posisi winger kanan. Eliano Rogers sebenarnya bisa dimainkan di lini tengah. Hanya saja, di posisi itu sudah ada Anouar El Azzouzi serta Nick Vijtinger, dua playmaker kepercayaan Johnny Jensen. Usai kembali ke Belanda usai masuk daftar skuad timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, adik gelandang AC Milan, Tijani Rogers, berharap bisa menjadi pilihan utama Olivier Aertsen. Itu penting bagi Eliano Rogers demi masa depannya di klub, terlebih di timnas Indonesia. Pasalnya, sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada akhir September lalu, kelahiran 23 Oktober 2000 berdarah Maluku itu masih kalah bersaing dengan pemain lain yang membuatnya lebih sering nongkrong di bangku cadangan. Ia sempat dimainkan pada babak kedua saat skuad Garuda bermain imbang 2-2 melawan timnas Bahrain. Saat bentrok versus timnas Cina dan timnas Jepang, ia tak masuk line up. Namanya kembali muncul ketika Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Akan tetapi, Eliano Rogers lagi-lagi harus duduk manis di bangku cadangan. Kini, kembali ke pangkuan klub, Eliano Rogers tentunya akan kerja lebih keras lagi demi mendapat kepercayaan sebagai starter. Masih cukup waktu bagi Eliano Rogers untuk mencuri hati Shin Taeyong jelang duel lanjutan grup C pada 20 Maret 2025, di mana Indonesia akan melakoni laga tandang melawan timnas Australia. Semangat! Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang pemain timnas Indonesia dan cerita menarik lainnya di dunia sepak bola, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita bakal bahas lebih banyak lagi. Apa yang bikin pemain keturunan Indonesia-Belanda, Kelvin Verdonk, begitu spesial di lapangan hijau? Bek yang baru saja debut di timnas Indonesia ini terus mencuri perhatian, termasuk dalam pertandingan NEC Nijmegen melawan Fortuna Sittard. Di video ini, kita bakal bongkar rahasia di balik performa impresifnya. Yuk, kita mulai. Bek kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdonk kembali mendapatkan menit bermain di NEC Nijmegen.
Verdonk menjadi starter saat NEC menjamu Sparta Rotterdam dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025, Minggu, 15 Desember 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Kelvin Verdonk pun bermain selama 90 menit penuh. Pemain keturunan Aceh ini bermain cukup solid di sepanjang pertandingan. Bahkan, beberapa situs web memberinya nilai di atas 7. Sayangnya, penampilan Kelvin Verdonk tidak cukup membuat NEC Nijmegen meraih kemenangan. Tim asuhan Roger Meijer harus berbagi skor 1-1 dengan Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam bahkan mampu unggul lebih dulu berkat gol dari Camiel Negli di menit ke-84. Beruntung, NEC Nijmegen mampu mengakhiri laga dengan skor 1-1 berkat gol penyimbang dari Ivan Marquez di menit ke-90. Hasil ini membuat NEC Nijmegen masih terpaku di papan tengah klasemen sementara Eredivisie 2024-2025. Tim yang identik dengan warna merah dan hijau itu kini menempati posisi ke-12 dengan 17 poin. Di sisi lain, Sparta Rotterdam juga masih terjebak di zona degradasi. Tetangga Feyenoord itu kini menduduki posisi ke-16 klasemen sementara Eredivisie 2024-2025 dengan 12 poin dari 16 laga. Setelah hasil imbang kontra Sparta Rotterdam, NEC Nijmegen akan langsung mengalihkan fokus ke KNVB Beker atau ajang Piala Belanda. Turnamen itu juga memiliki gengsi yang tinggi. NEC Nijmegen akan bertandang ke Markas Heracles dalam ronde kedua KNVB Beker musim ini. Pertandingan itu rencananya akan digelar di RVA Sito, Kamis, 19 Desember 2024. Kelvin Verdonk, bek andalan NEC, bermain penuh selama 90 menit. Dan kalau kalian pikir, iya, biasa aja main 90 menit, tunggu dulu. Faktanya, ini nggak cuma soal stamina. Verdonk menunjukkan kelasnya sebagai bek yang kokoh, tenang, dan cerdas. Dia sukses meredam serangan lawan, terutama di momen-momen krusial. Tapi tahu nggak? Peran Verdonk nggak cuma soal bertahan. Di NEC Nijmegen, dia seringkali ikut membantu membangun serangan dari lini belakang. Dalam laga ini, akurasi umpannya mencapai tingkat yang mengesankan. Bahkan, beberapa kali dia jadi kunci dalam transisi permainan NEC. Bisa dibilang, dia ini ibarat penggerak roda tim. Tapi kok bisa, ya, dia seadaptif itu? Jawabannya mungkin ada di pengalamannya bermain di liga-liga Eropa sejak usia muda. Dari Feyenoord hingga Excelsior, Verdonk terbiasa menghadapi lawan berat. Semua itu ngebentuk insting bermainnya yang tajam. Ngomong-ngomong, gimana sih awal mula Verdonk bisa gabung timnas Indonesia? Ini menarik banget. Verdonk punya darah Indonesia dari sang ibu, dan itu bikin PSSI langsung kepincut. Setelah proses naturalisasi yang gak sebentar, dia akhirnya resmi berseragam merah putih. Tapi pertanyaannya, apakah Verdonk bisa langsung cocok dengan gaya bermain timnas? Meski baru debut, chemistry-nya dengan rekan-rekan di timnas udah mulai kelihatan, terutama dengan para pemain senior seperti Jordi Amat. Dengan tambahan pengalaman di NEC, Verdonk jelas jadi prospek cerah untuk pertahanan Indonesia. Lalu gimana NEC Nijmegen sendiri di Liga Belanda? Meski belum masuk kategori klub papan atas, NEC punya sejarah sebagai tim tangguh. Dan Verdonk adalah salah satu elemen penting di lini belakang mereka musim ini. Dalam laga melawan Fortuna Sittard, pertahanan NEC benar-benar diuji. Serangan demi serangan lawan terus datang, tapi Verdonk tetap solid di posisinya. Dia nggak hanya mengandalkan fisik, tapi juga kecerdasan membaca permainan. Banyak momen di mana dia berhasil memotong bola sebelum lawan masuk kotak penalti. Ini bukan hal yang mudah, loh, apalagi menghadapi striker-striker Liga Belanda yang terkenal gesit. Tapi tunggu dulu, ada satu hal menarik lainnya. Meski Verdonk udah tampil luar biasa, NEC Nijmegen masih punya masalah di lini depan. Banyak peluang yang terbuang, dan ini bikin kerja keras Verdonk di lini belakang terasa kurang dihargai. Coba bayangin, bertahan mati-matian, tapi tim gak bisa mencetak gol. Frustrasi banget, kan? Namun justru disinilah kelihatan mentalitas Verdonk. Dia tetap konsisten sepanjang pertandingan, gak gampang terprovokasi atau kehilangan fokus. Ini ciri khas pemain yang punya jiwa pemimpin. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang pemain timnas Indonesia dan cerita menarik lainnya di dunia sepak bola, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita bakal bahas lebih banyak lagi.